wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan dasarnya atau pengertian dari logika matematika ya. Nah, di sini pengertian dari logika matematika adalah logika yang berasal dari kata Yunani kuno yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu logika disebut dengan logika episteme atau logika yang mempelajari kecakapan untuk berpikir lurus, cepat, dan teratur. Di sini ada kalimat berarti. Dalam kehidupan sehari-hari, baik formal maupun tidak, agar komunikasi menjadi efektif, sebaiknya kalimat yang diungkapkan adalah kalimat berarti, logas atau rasional, memiliki arti dalam komunikasi. Kalimat terbuka adalah nilai kebenaran karena masih mengandung berubah variabel. Berikut ada contoh kalimat terbuka. Perhatikan kalimat 1. Jika P diganti dengan 5, maka kalimat tersebut menjadi pernyataan 25 kurang 10 sama dengan 15. Dan pernyataan ini bernilai benar. Tetapi jika P diganti dengan 3, maka akan terbentuk pernyataan 15 min 10 sama dengan 5 yang bernilai salah. Yang kedua, lingkaran negasi. Lingkaran negasi suatu pernyataan baru yang terbentuk dalam suatu pernyataan awal sehingga nilai kebenaran berubah. Lingkaran pernyataan P atau negasi P dinyatakan dengan ini bentuk negasi. Jika P suatu pernyataan benar, maka negasi P bernilai salah. Sebaliknya, jika P bernilai salah, maka negasi P bernilai benar. Cara sederhana yang biasa dilakukan untuk mendapatkan lingkaran suatu pernyataan adalah menambahkan kata bukan atau tidak benar pada kalimat. Oke, mungkin di sini ada tabelnya untuk negasi. Dan cukup sekian penjelasan dasar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini aku akan menjelaskan materi tentang pernyataan majemuk. Apa itu pernyataan majemuk? Pernyataan majemuk adalah suatu pernyataan baru yang diperoleh dari penggabungan beberapa pernyataan tunggal dengan kata hubung kalimat tertentu, yaitu dan, atau, jika, maka, dan jika, dan hanya jika, dan sebagainya. Dalam pelajaran logika matematika, kata hubung kalimat diterjemahkan sebagai kata hubung logika, yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Yang pertama yaitu konjungsi. Apa itu konjungsi? Dua penggabungan pernyataan dengan menggunakan kata hubung dan membentuk sebuah kalimat majemuk. Kata hubung dan dapat dilambangkan dengan jika ada pernyataan seperti ini, maka itu dibaca dengan P dan Q. Hubung dan dalam konjungsi dapat digantikan dengan kata tetapi, sehingga, maupun, kemudian, selama itu artinya tetap sama. Untuk setiap pernyataan majemuk pasti memiliki nilai kebenaran, dan untuk tabel nilai kebenaran akan ditampilkan di video. Kedua yaitu ada disjungsi. Apa itu disjungsi? Penggabungan dua pernyataan dengan menggunakan kata atau membentuk sebuah kalimat majemuk. Disjungsi dapat dilambangkan dengan
disjungsi eksklusif dan disjungsi inklusif. Nah, untuk tabel nilai kebenaran disjungsi akan ditampilkan di video. Implikasi ciri utama pernyataan ini adalah berbentuk jika maka. Terus pernyataan majemuk jika P maka Q yang dibentuk dari pernyataan P dan Q dapat ditulis ini. Seperti ini. Pernyataan ini dapat dibaca jika P maka Q, P berimplikasi Q. Pernyataan ini dapat dibaca jika P maka Q, P berimplikasi Q, Q hanya jika P, Q jika P atau Q asal saja P. Untuk tabel nilai kebenaran implikasi akan ditampilkan di video. Yang keempat ada diimplikasi. Diimplikasi itu pernyataan majemuk yang dibentuk dari dua pernyataan dengan kata hubung jika dan hanya jika dapat disebut dengan diimplikasi. Pernyataan P dan Q dapat ditulis seperti ini. Pernyataan diimplikasi dapat dibaca P jika dan hanya jika Q atau jika P maka Q dan jika Q maka P. Pada nilai kebenaran diimplikasi akan ditampilkan di video. Teman-teman, kali ini aku bakal jelasin tentang konversi, inverse, dan kontraposisi dalam logika matematika. Sebelumnya, konversi, inverse, dan kontraposisi dalam logika matematika adalah suatu implikasi yang dapat memperoleh implikasi lainnya. Nah, bagaimana tuh Kak caranya? Yang pertama, kalian bisa pakai cara konvers atau menukar anteseden dan konsekuen, begitupun sebaliknya. Misal, jika P maka Q, bisa kalian ubah menjadi jika Q maka P. Aku akan memberi kalian satu contoh. Menjadi satu contoh buat kalian. Jika saya sakit, maka saya tidak pergi ke sekolah. Kita bisa simpulkan, saya sakit menjadi P dan saya tidak pergi ke sekolah menjadi Q. Maka bentuk konversnya adalah jika saya tidak sakit, maka saya pergi ke sekolah. Yang kedua itu ada inverse. Inverse artinya menegasikan anteseden dan konsekuen, begitupun sebaliknya. Misalnya, jika P maka Q dapat diubah menjadi jika negasi P maka negasi Q. Contohnya, aku ambil dari contoh yang pertama, namun kita ganti menjadi negasi. Seperti yang kita tahu, P-nya adalah jika saya sakit, maka negasi dari ini adalah jika saya tidak sakit, maka saya tidak pergi ke sekolah. Negasi dari tidak adalah saya pergi ke sekolah. Selesai. Yang ketiga itu ada kontraposisi. Kontraposisi artinya menegasikan anteseden dan konsekuen lalu menukarnya. Begitupun sebaliknya. Misalnya, jika P maka Q, maka bisa kita ubah menjadi jika negasi Q maka negasi P. Contohnya itu, aku bakal pakai contoh yang sama. Jika saya sakit, maka saya tidak pergi ke sekolah. Bentuk kontraposisinya adalah negasi P lalu dibalik. Jadi bentuknya, jika saya pergi ke sekolah, maka saya tidak sakit. Selesai. Itu aja materi dari konversi, inverse, dan kontraposisi. Semoga membantu. Bye. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu negasi pernyataan majemuk. Seperti pernyataan
adalah sebuah ingkaran dari negasi pernyataan dulu. Yang pertama, negasi konjungsi adalah pernyataan negasi P dan negasi Q. Apalin dengan negasi P dan atau negasi Q. Ditulis sebagai berikut. Negasi P dan negasi Q sama dengan negasi P atau negasi Q. Untuk setiap negasi pernyataan majemuk pasti memiliki tanda nilai kebenaran. Untuk tabel nilai kebenaran akan ditunjukkan di video. Yang kedua ada negasi jungsi, adalah pernyataan P atau Q adalah negasi P dan negasi Q atau ditulis sebagai berikut. Negasi P atau negasi Q sama dengan negasi P dan negasi Q. Nilai kebenaran jungsi akan ditampilkan dalam video. Negasi implikasi, negasi pernyataan P implikasi Q adalah P dan negasi Q bisa ditulis seperti ini. Untuk tabel nilai kebenaran implikasi akan ditunjukkan di video. Dan yang keempat ada negasi implikasi. Negasi pernyataan P implikasi Q adalah negasi P implikasi Q atau P implikasi negasi Q. Di sini ada pernyataan negasi implikasi. Nilai tabel kebenaran implikasi akan ditampilkan di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan bagian penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan tertentu adalah bagian penting dalam logika matematika. Untuk menentukan sah atau tidaknya suatu kesimpulan dapat menggunakan ketiga prinsip, yaitu modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Yang pertama itu ada modus ponens. Modus ponens adalah argumentasi atau penarikan kesimpulan yang disajikan dalam bentuk sebagai berikut. Modus ponens menyatakan apabila diketahui jika Pi maka Q benar dan Pi benar disimpulkan Q benar. Keabsahan kesimpulan dari modus ponens dapat diperoleh dengan membuktikan nilai kebenaran dengan tabel kebenaran sebagai berikut. Yang kedua itu ada modus tollens. Modus tollens adalah argumentasi yang disajikan dalam bentuk sebagai berikut. Modus tollens menyatakan apabila diketahui jika Pi maka Q tidak benar disimpulkan Pi tidak benar. Keabsahan kesimpulan modus tollens dapat diperoleh dengan membuktikan pernyataan dengan tabel kebenaran berikut. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada silogisme. Silogisme adalah argumentasi yang disajikan dalam bentuk sebagai berikut. Silogisme menyatakan apabila P maka Q benar dan jika Q maka R benar. Disimpulkan jika P maka R benar. Keabsahan silogisme juga dapat dibuktikan dengan tabel kebenaran sebagai berikut.